Hai semua, selamat datang di Dapur Diana. Di video kali ini aku kembali berbagi resep menu ide jualan seribuan untuk anak-anak SD atau anak-anak sekolahan yang dijamin laris manis banget. Ini bahan-bahannya super duper ekonomis, cara buatnya mudah, hasilnya melimpah ruah. Jadi recommended banget untuk ide jualan. Yuk langsung kita ke proses pembuatannya. Check it out. Langkah pertama, kita akan bikin adonan sosisnya. Siapkan wadah, lalu masukkan sebanyak 3 butir telur. Nah, untuk telurnya aku gunakan yang ukuran sedang, kemudian kaldu bubuk, garam, dan juga ladaku. Nah, untuk takarannya bisa dilihat di samping ya. Tambahkan juga gula pasir. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker sampai bercampur rata, dan kalau udah merata kita tambahkan cairan. Di sini aku gunakan air sebanyak 1 liter, kita masukkan perlahan-lahan. Lalu masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 500 gram ya teman-teman. Nah, untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit supaya mudah saat mengaduk ya teman-teman. Ini bisa juga diganti menggunakan blender ya untuk proses pengadukannya. Nah, kalau udah mulai merata bisa kita tambahkan lagi airnya ya teman-teman. Karena ini whiskernya agak susah jadi aku mau ganti. Nah, jadi aku ganti menggunakan yang aluminium seperti ini supaya mudah ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan lagi sisa airnya, jadi totalnya sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Kemudian ini akan aku bagi menjadi 2 wadah atau 2 bagian sama rata ya teman-teman. Kemudian untuk satu bagiannya ini akan aku tambahkan dengan bumbu balado. Nah, ini sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Penggunaan bumbu balado ini benar-benar bikin rasanya tuh enak seperti sosis ya teman-teman. Nah, karena ini warnanya kurang pekat, boleh aku tambah menggunakan pewarna ini sebanyak 3 tetes atau 5 tetes ya teman-teman. Nah, sampai tekstur warnanya seperti ini. Kemudian ini akan aku masukkan ke dalam plastik es lilin. Nah, ini aku gunakan ukurannya yang seperti ini ya teman-teman. Jadi ini enggak terlalu yang paling kecil dan juga bukan yang paling besar. Jadi ini yang ukuran sedang, seukuran sosis gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita masukkan. Jangan lupa sisakan space di bagian atas untuk mengikat. Aku ikatnya menggunakan karet. Kalau kalian misalnya mau pakai benang atau tali rafia juga boleh, atau mau langsung diikat menggunakan plastiknya juga boleh. Nah, kemudian ini akan aku bikin yang warna putih. Yang warna putih ini yang nggak usah ditambah apa-apa ya teman-teman, langsung aja dimasukkan ke dalam plastiknya dan kemudian diikat seperti ini. Nah, kalau udah, kemudian selanjutnya kita masak ya teman-teman. Panaskan air, kemudian kalau sudah muncul gelembung-gelembung di bagian bawah langsung aja dimasukin, gak usah nunggu sampai mendidih. Nah, ini aku masukin setengah bagian dulu supaya mudah matang. Jadi ini kita masak menggunakan api sedang, cenderung agak besar sedikit. Dan kita tunggu sampai sosisnya ini mengapung ya teman-teman. Jadi kalau belum mengapung itu belum matang. Nah, ini udah mulai mengapung. Kemudian ini bisa langsung diangkat teman-teman. Nah, lakukan proses ini sampai seluruh adonannya selesai dikukus ya teman-teman. Nah, ini dia, ini udah dingin ya. Teksturnya tuh bagus banget. Jadi ini langsung aja mau aku potong-potong. Dan ini nggak aku pakai semua ya teman-teman untuk pembuatan sate sosis ini. Ini aku pakai sekitar 3/4 dari resep yang aku bikin tadi. Sebagiannya aku sisihkan dulu atau aku simpan. Karena hasilnya tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau untuk jualan ini recommended banget. Nah, ini aku pakai yang berwarna putih dan juga yang rasa balado. Nah, ini digunting-gunting seperti ini ya teman-teman. Aku gunakan gunting karena lebih mudah sih. Selanjutnya ini akan kita tusuk menggunakan tusukan cilok seperti ini. Nah, ini tuh mudah banget. Untuk warnanya aku selang-seling aja supaya makin cantik dan makin manis. Nah, seperti ini, lakukan sampai semua selesai. Hasilnya cantik banget dan ini siap untuk kita goreng. Sebenarnya nggak digoreng juga nggak apa-apa teman-teman, rasanya juga enak. Panaskan minyak, kalau udah bener-bener panas langsung aja kita masukkan sosisnya.
Nah, ini kita goreng sampai berkulit aja, nggak usah sampai berwarna coklat keemasan gitu. Karena tekstur dari sosisnya ini tuh udah matang ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak usah digoreng pun juga udah bisa dinikmati. Tapi supaya ada tekstur krenyes-krenyesnya, jadi aku goreng terlebih dahulu. Nah, seperti ini langsung aja kita angkat. Lakukan sampai selesai digoreng semua ya teman-teman. Nah, ini udah selesai digoreng semua. Jadi ini yang aku bikin cuman setengah dari resepnya ya teman-teman. Setengahnya aku simpan di dalam lemari es. Nah, ini untuk pengemasannya bisa menggunakan mika seperti ini atau boleh langsung menggunakan plastik segi 4 atau plastik seperempat gitu teman-teman. Nah, ini sesuaikan aja dengan banyaknya permintaan pembeli. Kemudian untuk toppingnya di sini aku gunakan saus ekstra pedas dan juga mayonaise ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai mayonaise untuk menghemat modal juga boleh banget pakai saus aja. Nah, ini mau langsung aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rasa balado ini bener-bener mirip sosis banget. Rasanya seperti sosis sonai ya teman-teman. Beneran enak, kalian wajib coba. Nah, ini tuh dipadukan dengan saus dan juga mayones, bener-bener mantep banget. Bisa dijual seharga 1000-an, cocok banget, recommended banget untuk jualan ya teman-teman. Untungnya banyak. Selamat mencoba.